Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Azratul Alif Safriza selaku pembimbing pada mata kuliah bimbingan konseling. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala mudi dunya watin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul secara virtual tanpa suatu halangan apapun. Tidak lupa salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, langsung saja di sini saya selaku moderator yang akan menuntun jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu saya akan diskusi kali ini bertemakan bimbingan pada anak yang berperilaku bermasalah. Sebelum kita masuk ke penyajian materi, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada Khairinisa, yang kedua ada Khomaria Ulfa, yang ketiga saya sendiri Muhammad Rifaid, keempat Nurul Fatia, kelima ada Siti Asia, keenam ada Muhammad Ainun Najib, dan ketujuh ada Agustina. Selanjutnya ada Ahmad Syakir Sofyan, dan yang terakhir yaitu Farah Adiba. Adapun pembahasan yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian anak berperilaku bermasalah. Kemudian dilanjutkan pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk perilaku bermasalah. Dan yang keempat yaitu teknik bimbingan pada anak yang berperilaku bermasalah. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh kelompok 6 yang akan penyajian materi pada kesempatan kali ini. Pengertian anak berperilaku bermasalah. Setiap anak dituntut untuk bertindak atau melaksanakan hal-hal perilaku yang menjadi tugas perkembangannya dengan baik. Ada dua jenis perilaku manusia, yaitu normal, yaitu perilaku yang dapat diterima di tengah masyarakat. Yang kedua adalah abnormal, yaitu perilaku yang tidak bisa diterima di tengah masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai norma sosial. Selama ini anak bermasalah sering diartikan sebagai anak nakal. Tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang tidak mendapatkan perhatian dan tidak ada anak yang lahir dengan pembawa kecenderungan pada kejahatan. Baik, untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku yang bermasalah. Yang pertama yaitu rasionalisasi. Perilaku rasionalisasi ditunjukkan dalam bentuk memberikan penjelasan atau perilaku yang dilakukan oleh individu. Yang kedua, sikap bermusuhan. Sikap ini tampak perilaku seperti agresif, menyerang, mengganggu, bersaing, dan mengancam lingkungan. Yang ketiga, menghukum diri sendiri. Nah, perilaku ini tampak dalam wujud mencela, dari sebagai penyebab utama kesalahan atau kegagalan. Yang keempat, represi. Perilaku represi ditunjukkan dalam bentuk menyembunyikan dan menekan penyebab yang sebenarnya keluar dari batas kesadaran. Yang kelima, konformitas. Perilaku ini ditunjukkan dalam menyelamatkan diri dari harapan-harapan orang lain. Dengan memenuhi harapan orang lain, maka darinya akan terhindar dari rasa kecemasan. Yang keenam, sinis. Perilaku sinis ini muncul dari ketidakberdayaan individu untuk berbuat atau berbicara terhadap kelompok. Ketidakberdayaan ini membuat dirinya khawatir penilaian orang lain terhadap dirinya. Perilaku sinis merupakan perilaku menghindar dari penilaian orang lain. Yang ketujuh, proyeksi. Individu yang menggunakan teknik proyeksi ini biasanya sangat cepat dalam memperlihatkan diri pribadi individu lain yang tidak anak sukai, dan apa yang anak perhatikan itu bahkan cenderung dibesar-besarkan. Teknik ini mungkin dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan karena dia harus menerima kenyataan dan keburukan dirinya sendiri. Yang kedelapan yaitu intelektuasi. Apabila individu
Yang kedelapan, intelektualisasi. Apabila individu menggunakan teknik intelektualisasi, maka anak akan menghadapi situasi yang seharusnya menimbulkan perasaan yang amat dengan cara analitik intelektual dan sedikit menjauh dari persoalan. Dengan kata lain, bila individu menghadapi situasi yang menjadi masalah, maka situasi itu akan dipelajarinya atau merasa ini tahu apa tujuan yang sebenarnya supaya tidak terlalu terlibat. Identifikasi masalah pada anak, yaitu masalah karakteristik perkembangan anak, yaitu gangguan belajar, gangguan perkembangan bicara dan bahasa, gangguan kemampuan akademik, gangguan membaca, menulis, dan berhitung. Insomnia, yaitu gangguan tidur pada anak, gelisah, mengigau, menangis, dan berteriak. Dan gangguan depresi, yaitu merasa sedih, suka menyendiri, dan melamun. Dan gangguan autisme, gangguan kognitif bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Dan gangguan ADHD, yaitu gangguan pada intensi, hiperaktif, dan impulsif. Di sini saya akan melanjutkan membaca teknik bimbingan pada anak berperilaku masalah. Teknik umum dalam bimbingan dan konseling yaitu berperilaku, attending, empati, relaksi, eksplorasi, dan paraphrasing. Pendekatan bimbingan konseling mengutamakan upaya penyembuhan dengan menggunakan berbagai layanan. Tidak menggunakan sanksi, tetapi lebih mengendalikan pada kualitas hubungan intrapersonal. Baik, berikut ini saya akan memaparkan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh bimbingan konseling. Yang pertama, memanfaatkan pengajaran kelas sebagai wahana untuk bimbingan kelompok. Dalam hal ini, guru dapat bekerja sama dengan konselor sekolah jika sekolah tersebut telah ada konselor atau guru pembimbing. Yang kedua, memanfaatkan pendekatan-pendekatan kelompok dalam melakukan bimbingan. Dalam mewujudkan fungsi bimbingan di dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan metode yang bervariasi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan kehidupan kelompok. Metode yang dimaksud adalah sesiometri, bermain peran, dan diskusi. Terus, mengadakan konferensi kasus dengan melibatkan para guru dan orang tua murid. Konferensi kasus ini dimaksudkan untuk menemukan alternatif pemecahan kasus. Terus, menjadikan segi kesehatan mental sebagai salah satu segi evaluasi. Evaluasi di sekolah tidak hanya menekankan kepada segi hasil belajar, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan peserta didik. Walaupun kepribadian itu tidak dijadikan faktor penentu keberhasilan peserta didik. Terus yang selanjutnya, menaruh kepedulian terhadap faktor psikologis yang dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Jadi, kesimpulannya adalah anak yang berperilaku bermasalah cenderung menunjukkan sikap antisosial dan sulit mengontrol emosi. Maka dari itu, teknik bimbingan konseling dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak dapat membantu dan menelaah permasalahan secara intrapersonal.